Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan membahas mengenai tentang spare part motor Suzuki Tundra 125 ya. Jadi beberapa spare part yang pernah saya jelaskan di video ya. Jadi banyak banget yang diganti ya. Hampir full sih sebenarnya untuk dalaman dan kelistrikan ya, nyampe kabel bodi. Kalau kabel bodi saya kasihin ke bengkel dulu, teman ada yang minta. Ya, bekasnya. Nah, ini buat teman-teman yang masih pemula memiliki Suzuki Thunder pasti akan bingung, dan itu pun harus wajib belajar memahami nama-nama dulu ya, nama-nama perangkat komponennya dulu untuk di motor teman-teman ya. Nama-nama teman-teman harus belajar, kemudian fungsi-fungsinya ya, tujuan-tujuannya ya, itu untuk apa. Video-videonya udah saya jelaskan, ada di playlist tentang kelistrikan ya teman-teman, bukannya yang tentang kelistrikan. Nah, ini adalah namanya kiprok ya. Ini kiprok atau bisa disebut regulator ya. Jadi semacam arus besar diregulasi menjadi kecil ya. Jadi arus AC menjadi DC ya. Nah, ini spool ya. Ini spool seperti ini teman. Dia memiliki 5 kabel ya. Nah, ini yang warna kuning ini artinya ini bebas min plusnya. Jadi teman-teman misalkan mengecek pakai test pen, di touch pin 1, test pennya khusus DC ya, jangan test pen listrik ya, test pen DC ataupun pakai multi tester, maka akan muncul. Jadi salah satu masukin, satunya tempelin ya, itu akan kebaca arus kalau misalkan masih normal ya kalau di motor. Tapi kalau misalkan mendeteksi seperti ini teman-teman pakainya multi tester ya. Jadi kalau dicolokin dia bergerak atau tidak. Untuk multitesternya kalau bergerak berarti jalurnya masih nyambung ya. Ini untuk arus AC nya ya, untuk motor yang kuning. Nah, kemudian di sini ada yang warnanya berbeda. Ini apa bang ya? Ini warnanya biru dan hijau. Ini pulser ya, pulser nih, 2 pulser. Jadi ketika teman-teman misalkan spoolnya oke, dicek nggak ada yang gosong, teman-teman coba dicek untuk pulsernya. Nah, ini sambungannya di sini. Sambungan pulser ada di sini. Pulser juga mempengaruhi teman-teman. Kalau pulsernya rusak, melepuh ataupun gosong juga ya, ataupun kebakar, ini akan sulit untuk menyuplai ataupun untuk mendapatkan kumparan listrik ya dari si ini. Ibarat kata pulser itu kayak semacam indikator lah, sensor lah ya, ibaratnya seperti itu. Ibarat teman-teman mau masuk pintu orang nih, ketok-ketok dulu, nah itu sensornya di situ, di pulser, dan pintunya masih bagus, tinggal ceklek. Ibaratnya fungsinya seperti itu. Jadi kalau untuk teman-teman mengecek gosong atau tidak, fokus di lilitan tembaga. Terus ada yang bertanya, bang kalau misalkan dililit ulang bisa nggak? Bisa. Terus kemudian kalau misalkan ada lagi pertanyaan, kalau misalkan dililit kemudian pakai kawatnya yang 1 mili tapi dirangkap bagaimana bang? Kalau untuk saya sarankan sesuaikan ukurannya ya. Tebal dan kecil itu harus sesuaikan, beda-beda spool ya. Ukurannya beda-beda. Tergantung kapasitas dari mesin cc-nya, semakin besar juga lilitannya kan beda juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ngusahain pakai kawat yang kecil, itu nanti resikonya kebakar lagi, karena arus listrik kumparan itu menghasilkan arus listrik itu panas, tembaga itu panas. Mau listrik ke rumah kayak, mau rubus kelistrikan motor kayak, itu panas kabel. Kayak teman-teman ngecas handphone tuh, kabelnya kan kecil, kabel serabut. Tapi kalau fast charging, kabelnya dia anget ya. Bagaimana kalau misalkan teman-teman dikasih kawatnya yang kecil, itu akan gosong lagi gitu. Ibaratnya harus menyesuaikan dengan kawat voltase yang disesuaikan oleh standar ya. Ini kiprok ya, ini kiprok, ini spool ya. Nah, ini CDI ya teman-teman. Ini CDI Denso, made in China, punya bawaannya. Udah saya ganti merek Indoparts. Ini udah melemah. Jadi CDI juga sangat penting ya. Ini yang saya jelaskan titik poin ya. Ini pas banget nih spare partnya, bisa buat teman-teman belajar ya. Ini spool, ini kiprok ya, ini regulasi ya, intinya buat mengatur si arus spool menjadi DC
ataupun kecil ya. Makanya ini sering panas. Banyak pertanyaan, bang kok kiprok saya panas ya, apakah normal atau tidak? Kalau dibilang panas hangat ya itu normal bekerja, tapi kalau udah adem dingin di jalan ya, itu bisa tanda tanya, bisa jadi kiproknya yang udah rusak, sudah tidak bekerja karena arus dari ini panas. Namanya bawa listrik voltase watt menjadi DC ya. Ini nyetrum teman-teman, yang kuning ini nyetrum ya, ini nyetrum, makanya disaring ke ini filter lah namanya, ibarat kata yang gampang filter lah, filter arus kalau biar teman-teman paham. Baru si kiprok ini akan mengirim ke arah CDI, jalur kabel body ya. Nah, kabel body masuk ke CDI. Ketika CDI teman-teman lemah, itu akan di coil akan keluar percikan api, hanya petik. Walaupun misalkan teman-teman ganti coil, tetap petik. Walaupun teman-teman udah ganti spool ataupun aki ataupun kiprok, dia akan tik. Di engkol itu hanya petik sekali. Itu CDI. Video prakteknya udah saya upload ya, udah saya jelaskan ya. Itu langsung praktek langsung ya teman-teman. Ada di playlist tentang kelistrikan, scroll aja ke bawah. Makanya di subscribe dan di like, tandain sudah ditonton. Jadi teman-teman nggak bingung ya. Ini juga hal sepele teman-teman. Ya. Makanya banyak orang-orang bengkel itu menolak motor Suzuki Thunder. Kelistrikannya dibilang rumit, dibilang gampang kalau yang paham ya. Nggak semudah mengerjakan motor Honda Yamaha yang komponennya tidak gampang rusak ya. Kemudian untuk usia CDI ini sebenarnya terbilang lama ya, hampir semua motor sekitar ya 5 tahun 10 tahun masih bisa kuat ya. Jadi itu ciri-cirinya seperti itu kalau udah lemah. Tapi kalau misalkan keluarnya bagus bang, tapi kayaknya nggak terlalu gede bang apanya, teman-teman bisa cek di aki ataupun coba ganti coil ya, ataupun bersihkan ground ininya ya. Ini juga ground juga, ini ground body ya teman-teman, ini harus dibersihkan. Ini ground body. Kemudian ini soket-soket yang di sini ya, ini di amplas bersihkan ya, pakai sikat kawat kayak apapun, amplas halus kayak, siapa tahu kotor berjamur sehingga hambatan menjadi lambat ya. Tapi kalau misalkan sudah dibersihkan masih hasilnya seperti itu, kurang sempurna, aki baru, kan banyak pertanyaan tuh teman-teman, bang saya udah ganti spool, CDI, kiprok, kaki, tapi ininya belum diganti, tapi kok masih nggak nyala gitu kan katanya. Kelistrikannya kayak lemah. Nah ini bisa jadi teman-teman harus mencopot ganti ini dengan motor lain ya. Kalau untuk motor saya ini pakai Mio, satu set sama cangklong ya, satu set sama cangklong. Kalau untuk cangklongnya Suzuki Thunder pakai punya Honda Yamaha model kayak gini, dia nyambung ya, tapi lebih bagusnya yang agak panjangan, enak. Ini punya Mio, panjangnya sama dengan NGK punya Honda juga, jadi gampang kalau ini. Jadi seperti itu. Nah ini fungsinya si CDI ini, dia akan membagi ya jalur-jalur kelistrikan ke arah lampu depan, sen, klakson ya. Ini filternya di sini. Otak lah ibarat kalau komputer teh, ini CPU ya. Ibaratnya otak. Kemudian ngirim ke sini ya. Ini coil. Coil ini buat arus kecil menjadi besar. Jadi kayak listrik ini. Makanya teman-teman kalau kesetrum kabel coil kalau lagi mogok, hati-hati, ini kaget ya. Walaupun kadang misalkan kalau udah dikasih cangklong kadang di sininya bocor, nah itu arusnya bagus ya, itu teman-teman harus diisolasi. Nah ini coil fungsinya untuk memperbesar arus kecil menjadi besar ya, seperti itu. Kenapa rumusnya nggak langsung dari sini bang gitu kan, nggak langsung ke spool. Nah kalau spool kan ini kan khusus generator utama lah, generator penghasil listrik utama yang ini. Jadi dibagi ke sini, disaring, dikirim, bagi ke sini ya. Baru ini dibagi sini. Ini menjadi besar. Ya, makanya ini apinya bisa nyampe warnanya ungu biru kalau yang bagus. Kalau oranye itu lemah ya. Makanya ini nyetrum, hampir kayak playback TV elektronik ini. Coil ya.
Bagus ini sebenarnya Suzuki Thunder, koilnya ini gede, pengapiannya jos ini, termasuknya banyak kelebihan lah. Coba deh kalau motor-motor bebek, motor-motor matic, walaupun 125 koilnya bentuknya kecil, FU aja kecil, paling segini nyampe segini doang. Itu FU saya ganti pakai yang agak gedean seri racing ya. Jadi rumusnya seperti itu. Kemudian ini yang bentuknya kotak kayak gini hanya 2 soket, itu adalah flasher, yaitu fungsinya untuk mengedip, putuskan arus. Jadi sebenarnya ini lampu sen ini dia nyala terus, kemudian diputus pakai flasher ya. Jadi akhirnya putus arus akhirnya ngedip. Nah ini bisa dimodifikasi kalau misalkan teman-teman pengen lampu sennya itu ngedipnya cepat. Ini ada di sini otaknya ya, ganti elko. Tapi kalau misalkan flashernya teman-teman gak mau ngotak-ngatik modif, bisa beli yang langsung jadi, bisa disetting ya. Di sini ada putaran-putaran. Kalau ini universal yaitu standar, jadi nggak bisa di setting-setting, harus diganti komponen dalam. Sekarang udah banyak spare part kayak begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya untuk penjelasan tentang kelistrikan dari spool, kiprok, CDI, coil, flasher ya, cangklong. Kalau ini manifold intake karbu ya, bentuknya seperti ini. Teman-teman mau pakai punya karbunya King PE28 ataupun pakai karetnya punya si Satria FU, dia bisa ya masuk PNP ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya. Next video selanjutnya. Sekian, terima kasih ya. Silahkan komentar jika ada kendala kerusakan, siapa tahu saya bisa membantu solusi dan saran ya. Silahkan share ke teman-teman ya. Silahkan di like, tandain sudah ditonton ya. Banyak-banyak belajar karena itu motor-motor teman sendiri ya. Jadi kalau misalnya teman-teman malas belajar, nggak ada duit, mau nggak mau ya lari ke bengkel, siap-siap ngeluarin duit banyak. Kecuali bengkelnya paham tentang kelistrikan. Kalau nggak paham ya suruh dibeliin semua ya. Padahal yang mati hanya satu ya. Rata-rata pada otodidak kalau yang pengen paham ya. Oke, cukup sekian. Next video yang akan datang, silakan subscribe bagi yang belum subscribe ya. Kapan lagi kalau belum subscribe? Subscribe itu gratis. Kecuali teman-teman mencet bergabung itu berbayar ya, bulanan ya. Silakan mau ngasih ke saya melalui bulanan, pencet gabung. Nanti komentarnya teman-teman ada muncul bintang ya. Udah otomatis dari YouTube. Itu kalau teman-teman pengen serius belajar otomotif ya. Oke, next video selanjutnya. Terima kasih.